مرحبا أهلا النوادي. Ada juga ulama ayahanda dari Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Juga punya kebiasaan senang mendamaikan orang. Yaitu As-Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Satu ketika beliau berkunjung ke kota Madinah Al-Munawwarah. Di kota Madinah Al-Munawwarah beliau berkunjung untuk beberapa hari di sana, disewa apartemen. Ini ayahanda dari Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Dan ini yang meriwayatkan Abu Ya, Sayyid Muhammad Al-Maliki kepada murid-muridnya. Sewa apartemen, kemudian jam 2 malam biasa beliau bangun sholat tahajud. Ketika bangun sholat tahajud jam 2 malam, ambil air wudhu, mau siap-siap sholat, terdengar suara di luar apartemen itu, di tangga situ. Tapi masih di lantai yang sama. Ya. Suara berisik, seperti orang yang sedang bertengkar. Nah, Al-Habib Alwi, atau Sayyid Alwi Al-Maliki, beliau menunda sholatnya. Karena tadi, memang beliau ini punya jiwa juga sama seperti Al-Habib Abdul Qadir, yaitu musleh, senang mendamaikan orang yang bertikai. Beliau keluar, ternyata beliau saksikan pemandangan yang mengagetkan beliau, di mana ada anak muda sedang memukul orang tua laki-laki, pakai sendal dipukul. Yang dipukul orang tua, yang memukul anak muda. Sayyid Alwi tidak kenal nih siapa dia. Yang anak muda itu siapa tidak kenal, yang orang tua itu juga tidak kenal. Maka beliau langsung bergegas menghentikan itu. Dia bilang, wahai anak muda, jangan kau pukul, ini orang tua. Kenapa kau pukul dia? Ternyata orang tua yang dipukul itu justru melarang. Ya Syekh, jangan larang, biar dia pukul saya. Tidak apa-apa. Kenapa? Wahai nak, pukul saya. Entar dulu, jangan kau pukul, ini orang tua. Karena mungkin sudah ditahan oleh Sayyid Alwi, suruh hentikan jangan memukul. Ini anak muda langsung masuk ke kamar. Karena memang tetangga di apartemen itu. Sayyid Alwi tanya kepada orang tua itu, tunggu dulu nih, saya mau tanya dulu, itu tadi yang mukul siapa? Itu anak muda. Dia katakan, itu anak saya. Anakmu? Iya. Berarti kamu ayahnya? Iya. Terus kenapa kamu biarkan dia memukulmu? Bahkan saya suruh hentikan, kamu melarang. Maka sang ayah ini mengatakan, orang tua ini mengatakan, ya saya ingin dosa saya terhapus dengan dia memukul saya. Karena dulu saya pernah memukul ayah saya di jam yang sama, di waktu yang sama, menggunakan sendal juga. Maka saya teringat, ini adalah balasan Allah kepada saya, sebagaimana saya lakukan kepada ayah saya. Ini yang Nabi katakan dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani yang lahir 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah, di dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. Birru aba'akum tabirrakum abna'ukum. Baktilah kalian, berbuat baiklah kalian kepada orang tua kalian. Niscaya anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Itu hadis Rasul, dan ini terjadi. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal jazahul ihsan illa al-ihsan. Dan perbuatan ini berlaku secara umum, bukan hanya terbatas ke orang tua. Kita zolimi seseorang, ini Allah tidak melupakan kejadian ini. Kita pernah menyakiti orang, mengganggu orang, ini direkam oleh Allah. Harus dibalas. Sifat muntaqimnya Allah. Ada sifat Allah namanya Al-Muntaqim. Apa artinya Al-Muntaqim? Al-Imam Al-Ghazali dalam Syarah Asma'ul Husna mengatakan Al-Muntaqim adalah sifat Allah
yang membalas kepada orang-orang yang pernah berbuat jahat kepada orang lain. Itu akan dibalas oleh Allah. Imma fid dunya wa imma fil akhirah. Tapi kalau memang yang dibalas dua tempat, itu kalau ke orang tua. Kalau ke orang tua tuh harus ada balasan di dunia dulu. Kalau dia gak tobat, gak minta maaf, dapat juga di akhirat 2 kali. Tapi kalau yang lain ada kemungkinan kadang-kadang dibalas di dunia, tapi ada dibalas di akhirat saja. Tapi kalau ke orang tua dia kena 2. Di dunia kena, di akhirat juga kena kalau tidak tobat. Ini kita lihat sifat musleh. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala memuji orang yang punya sifat ini, suka mendamaikan orang. Maka makna maklubnya, makna kebalikannya, mengkompori orang itu akhlak yang tercela. Kasih kompor, ya. Hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Itu bahasa kinaya orang-orang Arab, bahwa kayu bakar itu tukang kompor. Suka memprovokasi orang. Senang lihat orang berkelahi. Senang lihat orang susah. Senang lihat orang salah. Ini gak benar. Nah, orang yang punya sifat semacam ini ada konsekuensinya dari Allah Ta'ala. Nabi katakan, la tudhir asyamatata li akhika fayarhamhullah wa yabtaliyak. Jangan pernah kalian itu senang di atas penderitaan orang lain. Jangan kalian senang di saat orang itu susah, orang itu jatuh. Jangan pernah kalian senang. Kalau itu dilakukan, Allah akan memberikan rahmat kepada orang tersebut yang mengalami masalah itu, yang mengalami kesusahan itu. Allah rahmati dia, dan kamu yang senang atas penderitaan dia akan Allah berikan bala yang sama kepadamu, bahkan bisa lebih. Ini akhlak ikhwan muslimin. Jangan dulu bicara terbang di langit. Jangan dulu bicara mikir pusing negara ini bagaimana. Kamu bukan presiden, kamu bukan pejabat. Mikirin bagaimana nasibmu di akhirat nanti, ikhwan muslimin. Mikir bagaimana kita bisa berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah ridho kepada kita. Pikirkan bagaimana di saat kita meninggal, apakah dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Itu yang dipikirkan. Maka subhanallah, ini akhlak dicontohkan oleh ulama. Kalau ayat Al-Quran, hadis Nabi, itu sifatnya tekstualis. Kita bisa tahu lewat teks. Tapi kalau cerminan amal dari teks-teks tersebut, baik Al-Quran dan hadis, itu adalah amalan para aulia dan para sholihin. Mereka praktekkan. Makanya Allah angkat derajat mereka.